Berkali-kali masuk bui dalam kasus penyalahgunaan narkoba rupanya tak membuat pesinetron Amar Zoni kapok berurusan dengan hukum. Amar Zoni bahkan diganjar status narapidana berisiko tinggi lantaran diduga berbisnis dari balik penjara. Lantas, mengapa Amar Zoni tak kunjung jera? Benarkah kasus narkoba di lapas terus terjadi karena modus kejahatan yang berubah atau pengawasan rutan yang tidak mumpuni? Tiga kali dibui dalam kasus penyalahgunaan narkotika, rupanya tak membuat pesohor Amar Zoni jera. Amar bahkan tak sekadar penggemar, melainkan diduga naik kelas menjadi pengedar. Ia bersama 5 narapidana rutan Salemba kedapatan berbisnis narkoba di balik penjara. Atas kasus yang membelitnya, Amar Zoni diganjar status narapidana beresiko tinggi dan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan yang dikenal memiliki sistem pengamanan super ketat. Tujuan kami 2 yang paling penting antara lain adalah 1, melindungi lapas atau rutan yang sebelumnya ditinggali itu menjadi bersih dari narkoba, terlindungi dari peredaran narkoba dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Yang kedua adalah untuk si warga binaan Hairi sendiri. Khususnya dalam ini yang ditanyakan adalah Amar Zoni, harapan kami tetap masih setelah dipindahkan ke Nusa Kambangan, khususnya super maksimum security, maka dengan pembinaan super maksimum dan pengamanan super maksimum, kami berharap warga binaan Hairis dapat berubah perilakunya, menyadari kesalahannya, dan memperbaiki perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Bang Amar ini warga binaannya mereka, Bang Amar itu tanggung jawabnya mereka. Bang Amar itu seperti kayak mayat yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau misalkan disebutin high risk ini saya agak-agak kurang setuju sih. Jadi yang saya berharap adalah ya hukum berjalan sesuai dengan apa adanya. Jangan cuma menyudutkan satu orang doang gitu loh. Jadi kita harus sama-sama buka semua, sama-sama ini dan mudah-mudahan saya mohon banget untuk teman semua untuk support dan untuk doain Bang Amar yang terbaik. Amar Zoni pertama kali terjerat kasus narkoba pada Juli 2017 ketika karirnya sedang melejit melalui sinetron Anak Pelangi. Ia dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 1 tahun di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Setelah sempat menghirup udara bebas, Amar Zoni kembali diringkus polisi pada Maret 2023. Mantan suami Irish Bella itu divonis 7 bulan penjara dan dinyatakan bebas pada Oktober 2023. Belum genap 2 bulan, Amar Zoni kembali berurusan dengan polisi. Ia lagi-lagi terbukti mengonsumsi narkoba dan dihukum 4 tahun penjara. Pada 2025, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengkonfirmasi Amar Zoni terlibat jaringan peredaran sabu dan tembakau sintetis di dalam rutan Salemba. Karena dia berulang kali menyalahgunakan narkoba, bahkan sekarang menjadi pengedar, saya membayangkan bahwa tingkat kebahayaan pada Amar Zoni ini juga bertambah-tambah dari waktu ke waktu. Baik itu kebahayaan terhadap dirinya sendiri, maupun kebahayaan terhadap pihak lain. Karena dia ternyata punya posisi yang strategis untuk mengungkap atau membuka-bukaan atau expose tentang adanya transaksi narkoba di dalam penjara, maka orang ini sebetulnya juga rawan untuk kemudian disakiti, dijahati, atau bahkan mungkin dihabisi oleh pihak-pihak yang takut apabila bisnis mereka terganggu manakala Amar Zoni memilih untuk buka suara. Lantas, mengapa Amar Zoni tak kunjung jera, malah semakin nekat menjadi pengendali peredaran narkoba? Ya, mungkin kita tahu modus-modus untuk memasukkan barang narkoba aja sekarang bermacam-macam dan beragam-ragam. Ya, artinya beragam ini terakhir saya dengar ada melalui drone juga. Ya, melalui drone juga dikirim, masuk, drone-nya naik ke atas,
kemudian barang itu dijatuhkan pada titik yang sudah ditentukan. Nah, ini kan bermacam-macam cara, apalagi lewat makanan, juga masuk makanan, ya, lewat banyaklah yang masuk narkoba itu, baik dari pengunjung, ataupun dari keluarga, ataupun dari rekan daripada warga binaan tersebut untuk memasukkan barang itu, untuk dijual. Fenomena Amarzoni yang bolak-balik menjadi residivis kasus narkoba membuat Komisi 13 DPR sepakat membentuk panitia kerja. DPR berjanji akan mengusut tuntas kasus peredaran narkoba di lapas yang tak kunjung ada solusinya. Rapat kemudian memutuskan untuk kami melaksanakan panitia kerja Komisi 13 dengan Dirjen dan jajarannya untuk kemudian ya mengundang para pakar, mengundang pihak publik, artinya orang-orang yang mempunyai kompetensi juga, mereka mungkin pernah punya pengalaman di dalam urusan atau dengan di penjara ini. Benarkah kasus narkoba di lapas terus terjadi karena modus kejahatan yang senantiasa berubah atau lantaran pengawasan rutan yang tak berbenah? Keterbatasan jumlah personil, ya, keterbatasan jumlah personil yang jaga dengan jumlah hunian yang ada saat ini memang sangat jauh untuk bisa dilakukan pengawasan secara ketat. Ya, jangankan keseluruhan, untuk satu blok saja. Katakanlah satu blok itu ada katakanlah misalnya 50 kamar. 50 kamar yang jaga itu mungkin hanya 2. Nah, dengan 2 itu mengawasin 50 kamar, apakah bisa? Ya memang bisa. Mungkin dengan dilakukan penambahan, katakanlah sekarang adanya CCTV, ya kan? Tapi itu kan bagaimanapun juga kemampuan dari personilnya tersebut. Bagi napi narkoba, apakah betul-betul mereka bisa berubah tabiat atau tidak ketika mereka diberikan program rehabilitasi atau program pembinaan sedemikian rupa? Saya tidak punya datanya. Sehingga saya tidak bisa mengatakan apakah program itu mujarab atau tidak mujarab, efektif atau tidak efektif. Namun, bahwa saat ini ada kegemparan terkait kasus Amarzoni untuk keempat kalinya, ini memberikan dasar bagi kita untuk paling tidak skeptis bahwa ternyata program pembinaan yang diklaim ada itu ternyata tidak mampu mengatasi, tidak mampu mencegah seorang Amarzoni untuk tidak berulang-ulang melakukan penyalahgunaan narkoba. Bahkan sekiranya program itu ada, maka kita khawatir, kita juga bisa menilai bahwa program itu tidak sebatas gagal, namun justru menjadikan Amarzoni sebagai seorang narapidana yang dari waktu ke waktu justru semakin lama semakin berbahaya, naik kelas statusnya dari yang semula tanda petik sebatas penyalahguna, naik kelas menjadi pengedar. Negara tidak boleh menoleransi kasus narkotika karena ancamannya yang besar bagi generasi penerus bangsa. Pecandu sudah semestinya dibina, sementara jaringan pengedar harus dihancurkan.